Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Kali ini, channel Interaksi Fisika, kita akan mempelajari bersama materi listrik statis. Pada materi kali ini, kita akan membahas yang pertama, gaya Coulomb, dan yang kedua, medan listrik. Gaya Coulomb biasa juga disebut sebagai gaya elektrostatis. Gaya Coulomb adalah gaya interaksi antara muatan-muatan listrik. Gaya interaksi ini dapat berupa gaya tarik-menarik dan juga dapat berupa gaya tolak-menolak. Gaya tarik-menarik terjadi jika terjadi interaksi antara muatan-muatan yang berlawanan jenis. Misalnya, antara muatan positif dan muatan negatif. Akan terjadi gaya interaksi yang saling tarik-menarik. Gaya tolak-menolak terjadi pada interaksi antara muatan yang sejenis, yaitu antara muatan positif dengan muatan positif dan antara muatan negatif dengan muatan negatif. Pada muatan-muatan ini, interaksinya akan tolak-menolak. Siswa sekalian, tahukah kalian bahwa guntur dan kilat adalah fenomena alam yang dapat dijelaskan dengan mengetahui konsep listrik statis? Guntur dan kilat terjadi karena adanya perbedaan muatan dalam awan-awan yang tebal saat mendung dan akan turun hujan. Adanya perbedaan muatan di dalam awan-awan itu disebabkan karena ketika awan semakin tebal, maka awan mengandung lebih banyak partikel-partikel air dan debu-debu. Semakin tebal awan, semakin banyak partikel-partikel yang dikandungnya. Partikel-partikel ini bergesekan di dalam awan sehingga terjadi perpindahan elektron dari partikel yang satu ke partikel yang lain. Partikel-partikel yang menerima elektron akan menjadi lebih berat dan berada di bagian bawah awan. Dan partikel-partikel yang melepas elektron menjadi lebih ringan dan bermuatan positif dan akan bergerak ke bagian atas dari awan. Adanya perbedaan muatan ini menyebabkan terjadinya beda potensial di dalam awan. Semakin besar beda potensial, maka semakin besar energi listrik yang terjadi di antara mereka, sehingga terjadi loncatan bunga api listrik yang disertai dengan suara dentuman yang besar. Nah, siswa sekalian, pengetahuan kita tentang listrik statis ini tidak hanya digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena kelistrikan di udara, tetapi juga sangat banyak digunakan di dalam teknologi. Oleh karena itu, mari kita semangat belajar mempelajari listrik statis. Sekarang kita lanjut ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb, seorang ilmuwan Prancis yang hidup pada tahun 1736 sampai tahun 1806. Pada tahun 1785, Coulomb mengadakan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara gaya interaksi elektrostatik dengan besarnya muatan dan jarak antara kedua muatan. Coulomb mendapatkan kesimpulan bahwa besarnya gaya elektrostatik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Bentuk persamaan matematika dari hukum Coulomb adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2, di mana R adalah jarak antara kedua muatan, dan Q1 Q2 adalah besar masing-masing muatan. Satuan dari muatan adalah Coulomb, yang diambil dari nama Charles de Coulomb. Nilai K adalah konstanta Coulomb yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb kuadrat. Sekarang mari kita melihat contoh soal. Terdapat 3 buah muatan, yaitu Q1 dan Q2 besarnya min 2 Coulomb dan Q3 besarnya 4 Coulomb. Ketiganya berada pada satu garis lurus seperti dalam gambar. Di sini kita akan menentukan besar gaya Coulomb pada muatan 1 dan pada muatan 2.
Pertama, dari soal kita ketahui bahwa Q1 dan Q2 nilainya min 2 kolom. Q3 nilainya 4 kolom. Jarak antara muatan 1 dan muatan 2, kita sebut R12, adalah 3 meter. Dan jarak antara muatan 1 dan muatan 3 adalah 4 meter. Jarak antara muatan 2 dan muatan 3 adalah 1 meter. Sekarang kita akan menghitung gaya kolom resultan pada muatan 1 dan gaya kolom resultan pada muatan 2. Pada muatan 1, muatan 1 dipengaruhi oleh dua muatan lain, yaitu Q2 dan Q3. Untuk melihat jenis pengaruh atau jenis gaya yang muncul, kita gambarkan terlebih dahulu diagram ketiga muatan ini. Muatan 1 bermuatan negatif, muatan 2 negatif, dan muatan 3 positif. Sehingga interaksi antara Q1 dan Q2 adalah gaya tolak-menolak. Pada muatan Q1 digambarkan gaya F12 menjauhi Q2, karena Q1 dan Q2 tolak-menolak. Dan pada muatan 2 digambarkan gaya F21 yang berlawanan arah dengan gaya F12. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa muatan 1 dan muatan 2 tolak-menolak. Kemudian kita melihat interaksi antara muatan 1 dan muatan 3. Muatan 1 negatif dan muatan 3 positif. Jadi terjadi interaksi tarik-menarik. Sehingga gaya F13, interaksi antara muatan 1 dan muatan 3, arahnya mendekati Q3. Ditunjukkan dengan arah panah warna hijau. Kemudian, gaya pada muatan 3, yaitu F31, arahnya juga mendekati Q1, yang menunjukkan bahwa Q1 dan Q3 tarik-menarik, karena berbeda muatan. Selanjutnya kita gambarkan interaksi antara Q2 dan Q3. Karena berbeda jenis muatan, maka Q2 dan Q3 akan saling tarik-menarik. F23 digambarkan menuju Q3, dan F32 digambarkan menuju Q2. Sekarang untuk menghitung F12 dan F21 kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu K Q1 kali Q2 dibagi jarak antara muatan 1 dan muatan 2 di pangkat 2. Jadi F12 dan F21 memiliki nilai yang sama. Selanjutnya F12 dan F21 kita hitung, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 2 per 3 pangkat 2. Di sini kita tidak memasukkan lagi nilai atau tanda negatif pada muatan. Tanda negatif pada muatan hanya digunakan untuk menentukan kemana arah gaya interaksi. Tetapi untuk menghitung besarnya gaya interaksi, kita tidak menggunakan lagi tanda negatif atau tanda positif yang tadi. Kita tidak lagi menggunakan tanda negatif. Di sini hasilnya kita peroleh sebesar 4 kali 10 pangkat 9. 3 pangkat 2, 9. Dengan 9 yang ini habis, jadi 2 kali 2, 4 kali 10 pangkat 9 Newton. Selanjutnya F13 atau F31 besarnya sama saja dan nilainya adalah Q1 kali Q3 dibagi R13 pangkat 2 dikali konstanta kolom. Dan itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 4 dibagi 4 pangkat 2. Mengapa 4 pangkat 2? Karena jarak antara Q1 ke Q3 adalah 4 meter. Di sini 3 meter, sini 1 meter, sehingga totalnya adalah 4 meter. Di sini kita akan memperoleh 2 kali 4, 8, 4 pangkat 2, 16. 8 per 16 adalah setengah atau 1/2. 9 dikali 1/2 adalah 4,5, sehingga nilainya adalah 4,5, 10 pangkat 9 Newton. Selanjutnya untuk menghitung gaya total yang terjadi pada Q1, kita tinggal mengurangkan kedua nilai ini. Mengapa dikurangkan? Karena F12 dan F13 arahnya berlawanan.
sehingga resultan gaya yang dihasilkan harus dikurang. Dalam hal ini, kita tinggal mengurangkan gaya yang besar dikurang gaya yang kecil. Jadi kita menghitung F1 resultan adalah F13 dikurang F12. Besarnya 4,5 kali 10 pangkat 9 dikurang 4 kali 10 pangkat 9, nilainya 0,5 10 pangkat 9 Newton. Sekarang kita akan menghitung gaya resultan total pada muatan Q2 yang berada di tengah. Pada diagram gaya yang telah kita gambarkan, kita menggambar bahwa dua gaya yang bekerja pada Q2, dua-duanya mengarah ke kanan atau mengarah ke menuju Q3. Gaya yang berwarna merah F21 telah kita hitung pada awal tadi, nilainya sama dengan F12, yaitu 4 kali 10 pangkat 9. Sekarang kita hanya perlu menghitung berapa nilai gaya F23. F23 adalah K dikali Q2 dikali Q3 per R23 pangkat 2. Kita peroleh 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 4 per 1 pangkat 2. Kita menghasilkan 2 kali 4 8 dibagi 1 tetap 8 kali 9 adalah 72 10 pangkat 9 Newton. Selanjutnya, karena kedua gaya ini ke arah yang sama, berarti resultannya dijumlahkan. Sehingga kita peroleh F2 resultan adalah 4 kali 10 pangkat 9 tambah 72 kali 10 pangkat 9. Kita memperoleh 76 kali 10 pangkat 9 Newton. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik sama dengan gaya elektrostatik adalah juga merupakan besaran vektor. Berarti medan listrik juga memiliki besar dan memiliki arah. Arah medan listrik tergantung kepada jenis muatan penyebab medan listrik. Muatan positif menghasilkan arah medan yang menjauhi muatan. Dan muatan negatif menghasilkan arah medan yang menuju muatan. Sekarang bagaimana menghitung besarnya medan listrik? Medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya kolom tiap satuan muatan. Medan listrik disimbol E. Jadi E sama dengan besar gaya, yaitu F, dibagi muatan, yaitu Q, di mana F adalah gaya kolom, yang tadi persamaannya F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Sehingga kita juga bisa mengubah persamaan ini menjadi F sama dengan E kali Q. Jadi cara lain untuk menghitung besarnya gaya interaksi elektrostatis adalah jika diketahui medan listriknya, kita tinggal mengalihkan medan listrik dikali besarnya muatan, itulah gaya kolom. Selanjutnya, jika terdapat muatan Q dan terdapat titik P yang berjarak R dari muatan Q, maka besarnya medan listrik di titik P oleh pengaruh muatan Q adalah K dikali Q per R pangkat 2. Hal ini kita bisa pahami dari definisi besarnya medan listrik, yakni besar medan listrik sama dengan gaya kolom dibagi Q. Sehingga jika persamaan F, K, Q1, Q2 per R pangkat 2 dibagi Q, maka otomatis salah satu dari muatan menjadi habis. Sehingga tersisa satu muatan, K dikali Q per R pangkat 2. Satuan medan listrik adalah Newton per kolom. Juga diambil dari definisi medan listrik, yaitu gaya per muatan. Gaya satuannya Newton dan muatan satuannya kolom. Sekarang kita kembali ke contoh soal. Dua buah muatan berada di atas bidang seperti dalam gambar. Q1 besarnya min 2 kolom dan Q2 besarnya 4 kolom. Kita akan menentukan besar medan listrik pada titik A dan pada titik B karena pengaruh dari Q1 dan Q2.
Nah, dari soal ini kita telah mengetahui bahwa Q1 min 2 kolom dan Q2 4 kolom. Kemudian ada jarak antara Q1 dan Q2 3 meter, terbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi masing-masing 3 meter. Kita akan menghitung medan listrik total di A dan medan listrik total di B, atau E resultan di A dan E resultan di B. Untuk memudahkan, kita menggambarkan kembali. Terlebih dahulu kita gambar arah medan listrik di titik A. Karena di sini terbentuk segitiga sama sisi, maka sudut pada segitiga itu besarnya 60 derajat. Kita perlu ingat kembali bahwa arah medan listrik pada muatan positif arahnya menjauhi muatan, dan arah medan listrik pada muatan negatif arahnya mendekati muatan. Jadi di titik A, besarnya medan listrik oleh pengaruh Q1 arahnya menuju ke Q1, karena Q1 bermuatan negatif. Jadi E1, yaitu medan listrik yang ditimbulkan oleh Q1 yang berada di sini, arahnya menuju Q1. Kemudian, arah medan listrik yang ditimbulkan oleh Q2 yang bermuatan positif adalah menjauhi Q2. Jadi kalau digambarkan, dia digambarkan dengan vektor E2 menjauh dari muatan positif ini. Sehingga kita mengetahui bahwa antara E1 dan E2 terbentuk sudut sebesar 120 derajat. Ini nanti akan membantu kita untuk menyelesaikan berapa total resultan medan listrik yang dihasilkan E1 dan E2. Sementara itu di B, arah medan yang dihasilkan oleh Q1 di B arahnya menuju ke Q1. Karena Q1 bermuatan negatif, jadi arah medan listrik yang dihasilkan adalah menuju muatan tersebut. Kemudian, arah medan listrik yang dihasilkan oleh Q2, karena Q2 bermuatan positif adalah menjauhi muatan tersebut. Jadi, medan E2 digambarkan menjauh dari Q2. Sehingga di sini terlihat bahwa di titik B, E1 dan E2 saling tolak-menolak atau saling menjauhi. Sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu medan listrik total di A. E1 akan dihitung dengan K Q1 per R1 kuadrat dan E2 dihitung dengan K Q2 per R2 kuadrat. Kita hitung terlebih dahulu E1. Kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 per 3 pangkat 2. Di sini kita juga tidak menggunakan tanda negatif pada muatan, karena tanda negatif hanya digunakan untuk menentukan kemana arah medan listriknya. Jadi kita cukup menggunakan nilai 2 kolom di sebelah sini, bukan min 2 kolom. Jadi kita peroleh 3 pangkat 29 dengan 9 habis, nilainya 2 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Dan pada E2 kita peroleh 9 kali 10 pangkat 9 dikali besar muatan 4 dibagi 3 pangkat 2. Sekali lagi 3 pangkat 29 dengan 9 habis, kita menghasilkan 4 10 pangkat 9 Newton per kolom. Untuk menghitung besarnya E resultan, kita gunakan resultan vektor. Karena vektor membentuk sudut 120 derajat, maka E resultan di titik A adalah E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos 120 derajat. Kita tinggal masukkan angka 2 kali 10 pangkat 9 kuadrat ditambah 4 kali 10 pangkat 9 kuadrat ditambah 2 kali 2 10 pangkat 9 kali 4 10 pangkat 9 dikali cos 120 derajat adalah min 1/2. Di sini saya tidak menuliskan 10 pangkat 9 di dalam masing-masing bagian ini karena langsung saja dikeluarkan di sini. Akan menghasilkan nilai yang sama saja. Diperoleh 2 pangkat 2 4, 4 kuadrat 16, dan 2 kali 2 kali 4 adalah 16. Kemudian dibagi 2 mendapatkan 8. Positif kali negatif menghasilkan tanda negatif. Sehingga kita peroleh 4 tambah 16, 20, kurang 8 menghasilkan 12. Jadi hasilnya adalah akar 12, 10 pangkat 9 atau
akar 4 kali 3 atau 2 akar 3 10 pangkat 9 Newton per kolom. Itulah medan listrik total di titik A. Jadi, pemahaman yang harus diingat kembali di sini adalah cara menjumlahkan vektor yang membentuk sudut tertentu. Kita menggunakan rumus kosinus E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos 120 derajat. Sekarang kita lanjut ke titik B. Kita akan menghitung nilai resultan medan listrik di titik B. Karena E1 dan E2 saling bertolak belakang, kita hanya perlu mengurangkan E1 dan E2. E1 adalah K/1 per R1 kuadrat. Di sini, di titik B, R1-nya adalah 6, karena jarak dari Q1 di sebelah sini ke titik B di sini adalah 3 tambah 3, adalah 6 meter. Sehingga diperoleh 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 dibagi 6 pangkat 2. Itu diperoleh 6 pangkat 2 adalah 36, 2 per 36 adalah 1/18, 9 dibagi 18 adalah 0,5. Hasilnya 0,5 10 pangkat 9 Newton per kolom. Kemudian E2, K/2 per R2 kuadrat. Q2 4 kolom, R2 adalah 3 meter. Kita memperoleh nilai 3 pangkat 29, mati dengan 9 yang ini, hasilnya 4 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Sekarang medan resultan di B, kita cukup mengurangkan medan listrik yang besar dikurang medan listrik yang kecil. Yang besar adalah E2, jadi kita kurangkan E2 kurang E1, 4 dikurang 0,5, nilainya adalah 3,5. Jadi karena di sini ada 10 pangkat 9 dan di sini juga ada 10 pangkat 9, hasil total medan resultan di titik B adalah 3,5 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, baiklah siswa sekalian, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, gaya kolom adalah gaya interaksi antara muatan-muatan listrik. Bentuk gaya interaksi ini bisa berupa gaya tolak-menolak, bisa juga berupa gaya tarik-menarik. Gaya tolak-menolak terjadi antara muatan-muatan yang sejenis, misalnya antara muatan positif dengan muatan positif, atau antara muatan negatif dengan muatan negatif. Gaya tarik-menarik terjadi antara muatan yang berlawanan jenis, yaitu antara muatan positif dengan muatan negatif. Berikutnya, untuk menentukan besarnya gaya kolom, kita menggunakan hukum kolom, yaitu besar gaya kolom sebanding dengan besar muatan masing-masing, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Persamaan ini dituliskan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Itulah persamaan hukum kolom. Kemudian medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Besarnya medan listrik adalah sama dengan besar gaya kolom tiap satu satuan muatan. Rumusan ini dituliskan menjadi E sama dengan F per Q. F adalah gaya kolom dan Q adalah besar muatan. Sehingga dengan demikian, gaya kolom bisa juga ditulis menjadi F sama dengan E kali Q. Jadi, untuk menghitung gaya kolom, kita bisa menggunakan F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2, dan bisa juga menggunakan F sama dengan E kali Q. Selanjutnya pada medan listrik. Medan listrik dari sebuah muatan di titik P yang berjarak R dari muatan listrik dituliskan sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Dan arah medan ditentukan oleh jenis muatan penyebab medan listrik. Jika muatan positif, maka arah medannya menjauh dari muatan. Dan jika muatan negatif, arah medan listriknya mendekati muatan tersebut. Itulah kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Baiklah siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk mendukung channel Interaksi Fisika, silakan klik tombol like, share, dan subscribe. Atas dukungannya diucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.